Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa memang dari ke-15. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullahun nabiyul karim. Alhamdulillah, jamaah salat zuhur berjamaah musalla al-usra. Ini tadi Pak. Ya, jamaah shaimin shaimat bin Rahis sebagai survei Indonesia. Alhamdulillah atas izin Allah, kembali Allah takdirkan kita bertemu di ruangan ini untuk sama-sama menambah pemahaman kita, mencari keberkahan Allah, menambah ilmu. Dan alhamdulillah hari ini telah hadir guru kita jauh dari Cipete, masyaallah. Ya, jauh dari Cipete. Kalau sore ke sana tuh bisa sejam lebih, 2 jam kalau lagi macet. Alhamdulillah, Ustaz Hashim Adnan LCMA. Insyaallah mudah-mudahan nanti taujih beliau terkait dengan berkah Ramadan mampu menanamkan keistiqomahan. Lebih semangat lagi kita beribadah, khusus di menjelang akhir-akhir Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabat yang senantiasa istiqamah dalam rangka melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Shaimin dan shaimat, mari kita awali kajian kita sama-sama dengan baca kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pertama kita bersyukur, kita ucapkan alhamdulillahirabbil Alamin. Kita bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Semoga dengan wasilah alhamdulillah dan kita bersolawat, kita yang hadir pada siang hari ini mendapatkan barokah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu siang ini semuanya gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Semoga Allah selalu berikan kita nikmat sehat walafiat. Allah berkahi usia kita dan semoga Allah terima semua amal ibadah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikuti saya, kita baca satu hadis. Handphonenya barangkali disesuaikan dulu. Nanti barangkali di tengah-tengah tausiah kita buka tanya jawabnya di tengah-tengah tausiah. Ikuti saya ya. Qala Rasulullah. Atakum Ramadan. Syahrun mubarakun. Itu di akhirnya itu tertulis mubarakun. Atakum
telah datang kepada kalian. Syahrul, bulan Ramadan, ya Ramadan. Nabi menyebutnya syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Berarti sekarang kita sudah berada di 15 hari bulan yang penuh dengan apa? Keberkahan. Berkah itu bahasa kitanya. Kalau bahasa hadis dan Qur'annya tertulis mubarakun, dan dalam Quran tertulis barokatun. Cuma kita terkadang ribet mengucapkan kata mubarakun dan barokatun, lebih enak bicaranya berkah, begitu ya. Sama nanti menjelang Lebaran, minal aidin wal faizin, itu sebenarnya juga lengkapnya adalah ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Tapi ja'alanallahu-nya enggak ada, dipotong jadi minal aidin wal faizin. Assalamualaikum, benarnya waalaikumsalam, tapi ribet kepanjangan, kadang disingkat, cukup menjawab salam. Sampai nama aja Yusuf. Kalau di Arab mah nama Yusuf ya dipanggil ya Yusuf, tapi kadang kita Yusuf dipanggilnya jadi Yusuf. Bapak sehat semuanya, sehat ya. Ada namanya Syafi'i, kadang ibu bapak Syafi'i kepanjangan tuh, makanya nyebutnya apa? Fauzan, Ojan, sampai nama saya Hashim, masih kecil dipanggilnya Acim. Jadi asal katanya mah barokatun, tapi nyebutnya bukan barokatun, yaitu berkah. Maka bulan ini bulan yang penuh dengan keberkahan. Ikuti saya. Al-barakatu ziyadatul khairi. Arti kata dari barokah adalah menambah kebaikan. Maka segala sesuatu yang kita punya dan kita nikmati, nambah kebaikan, itu namanya berkah. Saya ulangi ya. Sesuatu yang kita punya dan nambah kebaikan, itu adalah berkah. Berarti handphone dipakai buat baca Quran, mencatat kajian, mendengarkan Quran, ini handphone nambah kebaikan. Dia kita punya, dia kita miliki, nambah kebaikan. Berarti handphone ini membawa berkah. Kendaraan yang kita pakai melaju ke tempat baik, maka itu menambah apa? Berkah. Punya suami, punya istri, punya pasangan hidup, semakin membuat kita dekat sama Allah, berarti pasangan hidup kita membawa apa? Berkah. Pilih mana? Istri kaya tidak berkah, istri miskin tapi berkah. Kaya berkah. Sehat semuanya, sehat ya. Istri kaya tidak berkah, istri miskin tapi berkah. Pilihnya yang mana? Berkah. Semoga istri bapak kaya juga berkah. Amin. Berarti kerja di surveyor ini semakin meningkatkan ibadah, maka kerja di sini membawa apa tadi? Berkah. Maka Ramadan disebut bulan berkah karena banyaknya orang-orang pada berbuat. Ya Allah mudahkan jamaah menerima ilmu ya Allah. Selanjutnya berkah itu artinya nambah baik. Sama-sama yuk. Berkah itu nambah baik. Nabi menyebutnya di awal yang saya sampaikan tadi, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan apa? Berkah. Berarti Ramadan itu banyak orang pada berbuat kebaikan. Maka orang yang tadinya jarang ke masjid jadi sering ke masjid.
Orang yang tadinya jarang pegang Quran jadi sering pegang Quran. Maka Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Bisa dipahami ya? Sekarang syarat berkah. Syarat apa tadi? Berkah. Ikuti saya. Suratnya ke-7 ayatnya 96. Angkat suaranya, ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cari kata berkahnya. Walau anna ahlal qura. Walau ahlal qura. Suratnya ke-7 ayat berapa tadi? 96. Ini yang pakai kacamata dekat ketemu. Ya nanti tolong terjemahkan ya. Siapa namanya deh? Hanif. Hanif. Artinya lemah lembut, lurus. Masya Allah. Hanif apa namanya? Yulian Hanif. Suratul Mustaqim. Astagfirullahaladzim. Hanif lemah lembut. Kalau yang di samping kiri kacamata juga apa? Nasrullah. Hah? Nasrullah. Nasrullah artinya pertolongan Allah. Masya Allah. Firman kayaknya firman Allah. Ya sama-sama atas suaranya bareng-bareng ya. Ustaz Firman Syah, semoga sehat selalu. Amin. Jadi tadi kalau kesini menyebut nama beliau aja sudah langsung diarahkan. Allahu Akbar. Orang pada mengenal beliau adalah orang yang baik. Tapi biasanya orang yang baik meninggal duluan. Astagfirullahaladzim. Karena Allah suka dengan yang orang-orang baik ya. Semoga banyak umur sehat ya. Amin. Mana saya ngomong tadi itu? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu wa bima kanu yaksibun. Angkat suaranya biar teman-teman bisa mendengar. Angkat suara apa baca bismillah silakan. Bismillah. Dan sekiranya Kurang keras angkat suaranya. Mikrofonnya ada lagi. Ada enggak Pak Firman? Ya Allah semoga yang ambilkan mikrofon panjang umur sehat berangkat haji. Amin ya Allah. Silakan. Baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Duduknya biasanya nggak apa-apa kok. Silakan. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, Sekiranya. saya sadar Pak. Hah? Saya sadar. Nggak apa-apa. Itu qadarullah. Memang Allah yang menciptakan seperti itu. Nggak apa-apa ya. Berarti qadarullah. Coba kalau gemuk, apakah itu qadarullah? Wallahu a'lam bishawab. Terus sampai mana tuh tadi itu? Ulangi Pak Hanif silakan. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, Kalau penduduk negeri, ke depan dulu pandangannya ya. Kalau saya boleh kiaskan penduduk kota, keluarga di rumah, penduduk kampung, termasuk karyawan kantor, amanu beriman, wattaqau bertakwa. Bareng-bareng ya, iman dan apa? Takwa. Perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu. Tujuannya la'allakum tattaqun. Jadi dua ini ada di dalam satu ayat tentang puasa Allah. Ulangi Pak Hanif ya, nanti gantian silakan ulangi. dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepadanya mereka berkah dari langit dan bumi. Ada kata pasti, benar ya? Ya. Kalimatnya la fatahna. Ulangi. Pasti. Kenapa pakai pasti?
Karena Allah dan Rasulnya kalau berjanji tidak pernah diingkari. Benar nggak? Sama-sama Allah ingkar janjinya. Nabi Muhammad, Ustaz, Kadang. Insyaallah. nggak apa-apa, jangan gak enak, biasa aja. Ada nggak Ustaz yang ingkar janji? Insyaallah. Ada ya. Nah, berarti kalau kita beriman dan apa tadi? Allah pasti membukakan barokah. Apa tadi? Barokah. Coba berikan ke Pak Nasrullah gantian. Silakan Pak Nasrullah, tolong dibacakan pelan-pelan Pak Nasrullah, ulangi dari awal. Artinya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Jadi syarat meraih berkah, ke depan dulu pandangannya yuk. Syarat meraih berkah dua. Apa itu? Beriman dan apa? Bertakwa. Iman itu ke tangan saya deh, identik vertikal. Nggak usah begini, tangannya saya aja. Sedangkan takwa identik apa? Horizontal. Jadi kalau boleh luasnya, iman itu hablum Minallah, sedangkan takwa hablum minan nas. berarti orang pengen berkah, rajin ibadah ke atasnya, juga sosialnya baik kepada sesama, maka sempurnalah keberkahannya. Bisa dipahami semua ya? Maka hidup ini pengen berkah, rajin ibadah ke atas, juga baik akhlak kepada sesama, maka itulah berkah. Maka Ramadan dikatakan bulan yang berkah, banyak orang ke masjid, banyak orang baca Quran, banyak orang qiyamul lail tahajud, tapi tidak dipungkiri banyak juga orang yang bersedekah, banyak juga orang yang jaga apa nih? Mulut, juga jaga apa ini? Maka ini semuanya perpaduan antara hablum Allah juga hablum minan nas. Berarti kalau begitu benarlah kata Nabi, bulan Ramadan bulan keberkahan, banyak orang meningkatkan ibadah ke atas juga ke samping. Hablum minallah juga hablum minan nas. Bisa dipahami nggak semuanya? Ya. Coba sekarang pandangan ke depan semua, angkat tangan. Apa arti kata dari berkah dan apa syaratnya? Ayo surveyor, angkat tangan. Ya, ini pakai jaket. Berkah artinya, berikan mikrofonnya. Apa? Berbuat kebaikan atau lebih baik. Masya Allah, syaratnya. Syaratnya iman dan takwa. Masya Allah. Pak siapa namanya? Luqmanul Hakim Al-Malik. Luqmanul Hakim, Al-Malik. yang mewasiatkan anaknya biar menjadi anak yang soleh. Allah. Semoga barokah ya Allah. Semoga berkah ya Allah. Amin ya Allah. Tenang aja, masih ada dua lagi. Ya Allah. Tadi itu masih dua dompet dari bawah ya. Nah, lanjut lagi ya. Jadi kalau begitu, iman itu syaratnya adalah apa tadi? Berkah artinya apa tadi? Menambah kebaikan, dan syaratnya apa? Beriman dan takwa. Iman dan takwa. Hablum Minallah, hablum minan nas. Sekarang ke depan dulu. Lawan kata dari berkah namanya istidraj. Ulangi. Istidraj. Lawan kata dari berkah namanya Istidraj. Berarti kalau begitu, dia menikmati sesuatu, dia diberikan nikmat semakin jauh kepada Allah. Saya ulangi. Dia menikmati sesuatu, dia diberikan nikmat semakin apa? Jauh. Handphonenya bagus, tapi dia dipakai buat melihat sesuatu yang maksiat. Berarti namanya Istidraj. istidraj. Sampai kendaraan yang dia pakai melaju ke arah maksiat, namanya istidraj. Tapi bukannya malah kurang, kekayaannya malah nambah. Berarti dia semakin jauh, Allah semakin ulur kenikmatannya. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang istidraj. Jadi kalau begitu, lawan kata dari berkah apa tadi? Istidraj. Dapat kenikmatan tapi jauh dari siapa tadi? Allah. Itu hidupnya
enggak berkah. Makanya kita sering menyebut orang mengatakan tidak berkah, yaitu Istidraj. berarti Allah berikan kita sehat, bukan semakin banyak ibadah malah semakin maksiat, maka kesehatan bukan membawa berkah, tapi namanya Istidraj. tapi berkah itu pun bisa sesuatu yang membuat kita menderita. Ya Allah mudahkan jamaah menerima ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Berkah juga sesuatu yang membuat kita apa tadi? Menderita. Maka sesuatu yang kita alami dan kita tidak sukai itu bisa jadi berkah. Ya Allah mudahkan ya Allah. Puasa yang kita tausiahkan ya Allah, pelan-pelan ya Allah. Sini. Sesuatu yang kita tidak senangi bisa jadi itu membawa Keberkahan. Allah berikan dia penyakit. Berkah. Dengan penyakit dia jadi sadar dan dekat sama Allah, maka penyakit itu membawa Berkah. sehat enggak berkah, sakit berkah, pilih mana? Berkah. Sehat berkah. Tolong jawab dong. Sehat. Sehat enggak berkah, sakit berkah, pilih yang mana? Sehat berkah. Sehat berkah. Dia dikeluarkan dari kantornya, maka dia itu kecewa. Sebenarnya dia keluar dari kantor itu membawa Istidraj. berkah. Berarti kalau begitu, keberkahan itu bukan hanya sesuatu yang kita miliki itu bahagia, sesuatu yang kita miliki tidak bahagia itu pun membuat berkah. Berarti suami istri, istrinya galak, miskin, tidak cantik lagi. Dia ngomong ke Cipetet ke rumah saya, alasannya banyak mengalah. Ya Allah, jauhkan ya Allah suami seperti ini dalam diri kita ya Allah. Jadi alasan tadi banyak apa tadi dia bilang? Banyak mengalah, padahal mah takut istri. Ya, berarti kalau gitu gimana Ustaz? Bisa jadi dia itu berpisah dari istrinya membawa apa? Berkah. Maka kalau begitu, sesuatu yang membuat kita ini menderita bisa jadi itu membawa apa tadi? Keberkahan. Suratnya ketiga, ayatnya 133, 134. Pak Nasrullah, berapa tadi? Ayat suratnya ketiga, ayatnya 133, 134. Yuk angkat suaranya. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin Wasari'u ila min maghfiratin rabbikum min wa rabbikum jannatin wa jannatin arduhas samawati wal ardh ardu'as samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. uiddat lil muttaqin. Allah berikan mikrofonnya. Silakan baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Sebentar, lihat Qur'annya. Wasari'u ila maghfirah. Maghfirah itu artinya Ampunan. ampunan. Sama-sama. Maghfirah itu artinya Ampunan. maka dalam hal ampunan, dalam hal taubat jangan ditunda, harus diserahkan. Sama-sama sini yuk. Al-ajalatu Al-ajalatu minasyaitan. Yang minasyaitan. buru-buru tergesa-gesa adalah sifatnya Setan. Ngomong setan jangan ke setan, makanya saya ulangin ya. Sifatnya setan apa tadi? Buru. Tapi di sini kita disuruh Berseragam. tergesa-gesa. Jadi kalau begitu tergesa-gesa enggak boleh dalam Islam, kecuali Ampunan. taubat. Obat. Kedua, kecuali nguburin jenazah. Ketiga, kecuali bayar Zakat. hutang. Keempat, kecuali menyuguhkan tamu. Yang kelima, menikahkan anak gadis. Keenam, menghadiri waktu sholat. Kemudian 7, berbuka Puasa. Jadi asal hukumnya tergesa-gesa, terburu-buru boleh apa enggak? Boleh. Mudah-mudahan jamaah menerima ilmu ya Allah. Terburu-buru boleh apa enggak asal katanya? Tidak. Sekarang saya tanya, mencuri boleh apa enggak? Enggak. Tapi ada boleh yang mencuri salam,
Bapak Firman mengucapkan assalamualaikum ke sayanya nggak fokus, yang jawab Pak Nasrullah waalaikumsalam, maka ini boleh. Kemudian rakus boleh apa enggak? Tapi boleh rakus, yaitu rakus menghadiri majelis ilmu. Jadi kalau begitu ada sesuatu yang nggak boleh, tapi ada yang dibolehkan. Bisa dipahami semuanya? Ulang lagi Pak Nasrullah, ulangi silakan. Dan segeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluas-luasnya langit dan bumi, yang disediakan oleh bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi surga yang Allah ciptakan dipersiapkan buat orang yang bertakwa. Jadi kalau begitu tidak ada jaminan lain kecuali surga. Bagi orang yang apa tadi? Bertakwa. Makanya ada pintu surga namanya buat orang yang puasa, yaitu Rayyan. Apa tadi? Ar-Rayyan. Makanya ada laki-laki namanya Rayyan nih. Rayyan. Banyak berangkat haji dia, ya Allah. Yang itu orang apa? Surga ini buat orang-orang yang bertakwa. Sama-sama. Surga ini buat orang-orang yang bertakwa. Siapa dia orang bertakwa? Siapa dia orang bertakwa? Dijelaskan di kalimat berikutnya. Silakan Pak. Ke saya deh. Tadi syaratnya berkah apa? Iman dan takwa. Siapa dia orang bertakwa yang dijanjikan surga? Silakan panas semua bawahnya. Ya, 134-nya bawahnya. Silakan. Artinya. Ya. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Saya dulu semua, infak itu memberikan harta. Kalau sedekah itu umumnya bukan hanya harta, semua kebaikan. Saya ulangi ke depan dulu yuk. Apa bedanya sedekah dengan infak? Kalau infak berupa atau benda, sesuatu yang kita berikan berupa benda atau harta namanya infak. Tapi kalau sedekah bukan hanya berupa benda, apapun kebaikan bernilai sedekah. Jawab salam, senyum, menyingkirkan batu di jalan, menunjuki orang yang nggak tahu alamat. Maka kalau begitu sedekah lebih luas. Bisa dipahami ya? Yuk sini yuk. Wa fi budai ahadukum sadaqah. Hubungan suami istri pahalanya juga sedekah. Insyaallah. Jadi kalau tiap malam begitu sedekah, cuma pegang. Ya, berarti kalau begitu apa? Sedekah itu artinya lebih apa tadi? Lebih luas ketimbang. Jadi kalau begitu ini kalimatnya yunfiqun, infak berarti berupa harta, bukan senyum. Oh, yang nyender di kaca. Siapa namanya? Pak siapa Pak? Rahman artinya pengasih. Wahai Pak Rahman, apa lawan kata dari berkah? Yang lain diam. Apa lawan kata dari berkah Pak Rahman? Masya Allah. Semoga berkah ya Allah. Nyender di ngomong salah dia. Iya, semoga ya Allah berkah ya Allah. Rahman artinya kasih. Berarti dinamakan Rahman, dalam pergaulannya selalu membawa kasih sayang. Jangan sekarang makanya Pak Rahman ya nanti ya. Ya, sudah ya. Berarti ciri orang bertakwa apa yang pertama tadi? Beriman. Masya Allah. Cuma satu hadiahnya. Yang berinfak dikala dia lapang maupun sempit, sama-sama. Yang namanya orang bertakwa yang berinfak dikala maupun sempit. Sama-sama nih hadis kursi ini. Uhibbul ghaniyya al-karim. Allah menyukai orang kaya sedekah. Allah suka dengan orang kaya sedekah. Lebih disukai orang miskin sedekah. Sama-sama. Allah suka orang kaya lebih disukai orang miskin sedekah. Allah enggak suka orang miskin pelit
lebih nggak disukai. Kaya pelit. Orang kaya apa? Pelit. Sekarang pandangan ke saya yang bisa langsung angkat tangan. Ini kanan, ini kiri. Sama-sama. Yarhamukallah. Biar di sini ya. Jadi Oh, jarang-jarang sih lagi posisi ada bangkis. Sini bareng-bareng ya. Al-jahilu. Al-jahilu. Sakhiyu. Sakhiyu. Yarhamukallah. Iya. Pak, terakhir ya Allah, saya nggak bilang ya Rahmukallah, kenapa? Karena itu penyakit kata Nabi. Cukup 3 kali aja ya. Bisa gimana tadi itu ya? Kanan kiri. Jadi kalau orang bersih, cukup kita doakan berapa kali itu? Maka kalau lagi bersih sekali lagi nih. Alhamdulillah, udah ya Rahmukallah. Ya, keempat kalinya, udah jangan bilang apa-apa, karena itu kata Nabi apa? Ya. Cuma kadang lagi bersih nyebut nama saya. Yuk sama-sama. Al-jahilu. Al-jahilu. Jahil. Anta jahil. Apa tuh? Bodoh. Jahil atau jahil? Bodoh. Stupid. Makanya tangan saya nggak begini. Ya kan? Apa tadi jahil itu? Bodoh. Sini. As-sakhiyu. As-sakhiyu. Dermawan. Dermawan. Bodoh yang dermawan. Bodoh. Dermawan, nggak punya ilmu, tapi dermawan. Yang kiri, abidun, ahli ibadah. Alimun, berilmu. Sama-sama. Alimun. Ahli ibadah. Kedua, Alimun. berilmu. Kalau berilmunya banyak berarti ulama. Bakhil, pelit. Orang Nabi mengatakan orang bodoh yang Dermawan. ahabbu ilallah, lebih Allah ketimbang Orang alim. yang pertama ketimbang Orang ahli ibadah. ahli ibadah atau orang Ulama. tapi Pelit. berarti kalau begitu ustadz belum tentu lebih Allah sukai. Bisa jadi jamaahnya lebih Allah sukai ketimbang ustadz yang Pelit. Bakhil. Jadi kalau begitu kemuliaan orang dilihat dari Dermawan. sedekahnya. Sedekahnya. Makanya ciri orang bertakwa di sini adalah rajin Sedekah. berinfak dan sedekah yang paling utama di bulan Ramadan. Berarti kalau begitu apa yang terjadi? Maka bukannya senyum. Karena kan kalimatnya infak di sini. Yuk sama-sama ya. Iya emang iya di sini. Ya Allah sabar ya Allah. Yuk sama-sama yuk. Alladzina yunfiquna. Kalimatnya yunfiqun. Jadi berupa Harta. benda. Benda. Ya harta ya benda benar ya. Tapi kalau sedekah senyum juga apa? Sedekah. Sedekah. Berarti kalau begitu makanya di bulan Ramadan bukan sedekah senyum, tapi Infak. Bisa dipahami semua ya. Dan sedekah yang paling utama adalah kepada tetangga. Ya. Apa tadi? Kalau sedekah kepada yang lain kita nggak kenal pahala sedekah. Kalau kepada tetangga, 2 pahala sedekah memperkuat ukhuwah. Sama-sama pahala Sedekah. memperkuat Ukhuwah. Maka kalau begitu Nabi berpesan, idza tabaqta maraqah fa'aksir ma'aha. Kalau kalian masak daging, banyakilah kuahnya. Ya. Kalau begitu maraqah dia laku kuah dan berikanlah ke tetangga. Pokoknya doang. Wah ya, enggak begitu juga sih. Daging dan apa tadi? Jadi kalau ada yang tanya, maka saya berharap ibu bapak tukar-tukaranlah lauk dengan tetangga. Maka itu menambah ukhuwah di antara kita dengan tetangga. Tolong saya garis bawahi, sebelum sama yang lain, sama saya dulu. Ini banyak orang lupakan. Dia kemana-mana bersedekah, tetangga yang di kanan kirinya dia lupakan. Minimal bawakan lauk itu sungguh luar biasa. Sama-sama yuk. Afdolus sodaqah. Afdolus sodaqah. Anfaqtahu. Anfaqtahu. Ala
ala birrahim al-kashi, sedekah yang paling utama kepada keluarga yang benci sama kita. Sama-sama yuk, sedekah yang paling utama kepada keluarga yang benci sama siapa? Benci sama kita. Sekarang gini semua, Pak Firman sama saya baik, saya balas kebaikan dia. Baik sama orang yang udah baik itu biasa, sama-sama. Pak Firman baik sama saya balas kebaikannya. Baik sama orang yang udah baik itu biasa. Ada orang nggak baik sama kita baikin. Baik sama orang yang nggak baik itu. Dan salah satu yang meluluhkan hatinya jadi baik sama kita awalnya tidak baik adalah sedekah. Bisa dipahami ya? Ya, lebih-lebih dia adalah keluarga kita. Jadi kalau begitu solusinya, kalau ada orang nggak suka sama kita jangan balas enggak suka, tapi sedekah. Dan saya pernah mencoba, silakan coba Bapak. Apa yang terjadi? Ada orang nggak suka sama kita, keluarga, maka kata ke toko buah, beli durian montong 1, apel Fuji 2, ambil duit di ATM 2 juta, bawain ke rumah dia. Insya Allah dia Baik. angkat tangannya. Belum. Apa sedekah yang paling utama? Bagaimana sedekah yang paling utama? Yang ono, yang apa yang itu? Iya Pak, ya Bapak, ya Bapak. Iya. Ama? Contohnya kalau masak, berikan mikrofonnya. Semoga Bapak ini panjang umur, sehat, tambah rezekinya ya Allah. Pak siapa namanya? Ahmad Zainuddin. Ahmad mulia, Zain artinya hiasan, din agama. Mulia, hiasan agama. Udah, ya din agama. Ya sabar ya Allah. Ya, sedekah yang paling utama Pak Zainuddin. Sedekah ke tetangga. Contohnya Masak daging dan kuahnya lebih dibanyakin. Dikasih terus kasih tetangganya daging kuahnya harus dirupiah no, bersama kayaknya no. Nah, yang kedua Pak Zainuddin, sedekah yang paling utama sama orang yang keluarga yang membenci kita. Bawain Benci duit 2 juta. itu saya banget tapi tidak bisa ikutin itu. Ya Allah, semoga berkah ya Allah. Pak yang goreng dan ikut itu cuma saya doang. Nggak apa-apa pegang ya. Enggak, saya pengen satu pertanyaan. Pak Firman itu yang goreng montong, apel Fuji, sama duit itu saya aja. Itu nggak ada dalam hadis, nggak ada ya. Nah ya, terakhir dari saya, ya Allah mudahkan ya Allah. Syarat berkah ada 2, iman dan takwa. Sama-sama, iman dan takwa. Nah, sebelum saya bahas, mikrofonnya pegang pada ini. Saya nggak ambil lagi hadiahnya. Karena orang kalau udah ngasih hadiah diambil lagi seperti anjing muntah, muntahnya dijilat lagi. Jadi kalau Ustadz udah ngasih hadiah diminta lagi, Ustadz seperti ya. Wahai Pak Zainuddin, lebih tinggi mana? Iman atau takwa? Orang beriman disuruh puasa biar menjadi takwa. Mikrofonnya pegang, ditanggalkan. Orang beriman disuruh puasa biar menjadi takwa. Jadi kalau begitu lebih tinggi mana? Iman atau takwa? Takwa. Allahu Akbar. Yang lain diam. Bapak aja. Inna akramakum indallahi atqakum. Sama yang lain diam. Yang paling mulia di sisi Allah orang yang takwa. Berarti kalau begitu Ustadz yang bicara depan Pak Zainuddin mulia apa enggak? Mulia. Belum tentu. Benar enggak? Kalau Ustadznya Dermawan. Ya Allah, sabar ya Allah. Kemuliaan orang itu dilihat dari apa tadi? Takwa. Semoga berkah selalu ya. Semoga panjang umur sehat walafiat ya. Jam 1 Pak Firman, semoga panjang umur
sehat. Entah kapan kita teruskan lagi ya. Bapak sudah siap-siap bekerja, semangat ibadah, semangat baca Quran, dan semoga kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang bisa meraih keberkahan di bulan ini. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Jawab insyaallah ya. Semangat ibadah jawab ya insyaallah. Bareng-bareng ya. Semangat ibadah Insyaallah. semangat menjaga akhlak Insyaallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga Allah berikan kita umur panjang dan sehat. Umur panjang sakit-sakitan, umur pendek tapi sehat. Pilihnya mana? Panjang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Dan buat jemaah, insyaallah ini besok kita lantai 18 urusan Bapak, bersama Dr. Ahmad Syarwat. semoga Bapak Ya, insyaallah nanti dikabarin lagi. Iya. Mudah urusannya, semoga barokah. Pak, pamit semuanya ya. Semoga panjang kesehatan rezeki ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.